kasih Tuhan, siapa kami ini, siapa hamba-Mu, siapa umat-Mu Tuhan. Namun Engkau sudah bawa kami melewati tempat-tempat yang jauh Tuhan, dan kami sudah berada di bawah kaki-Mu Tuhan, di hadapan-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala masalah kami, dengan segala sesuatu yang mendera kami, melanda kami. Tetapi kami percaya kalau kami ada di hadapan-Mu Tuhan, maka segala yang baik sudah Engkau siapkan buat kami, untuk kami bisa menerima sepenuh-penuhnya. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mengalami Tuhan pekerjaan tangan-Mu dalam kami, mengubahkan, membaharui. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, melenyapkan segala aib dan celah kami, untuk kami boleh diperhadapkan satu saat menjadi mempelai wanita-Mu tanpa cacat dan celah. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu inilah kami Tuhan, bekerjalah dengan leluasa untuk mengerjakan segala yang Engkau anggap baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kuasa kegelapan, roh jahat tidak tinggal diam, telah mengganggu kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sampai pada hari ini. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mohonkan kemurahan-Mu untuk menggunakan kuasa di dalam nama-Mu, untuk mengusirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang sempat mengganggu kami. Dan oleh sebab itu bersatu hati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan kami usirkan Bapak di dalam nama Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sebaliknya urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian, mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua kami, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar dimanapun mereka berada. Urapi, cengkram kami, supaya apa yang kami dengarkan itu boleh menjadi bagian kami, boleh menjadi berkat untuk kami, yang mengubahkan arah kami dari gelap kepada terang. Sebab itulah janji-Mu buat kami pada Natal kali ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana Engkau sudah memberkati kami Tuhan malam hari ini, memberkati juga perkumpulan-perkumpulan, perayaan-perayaan Natal. Oh, ibadah-ibadah baik di sepanjang di seluruh Toraja ini Tuhan, maupun di mana-mana, bahkan seluruh muka bumi ini, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Berkasih jiwa kami, mempelai pria surga kami yang akan datang. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Mulai pertama saya mengucapkan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang hadir pada malam hari ini, baik hamba-hamba Tuhan maupun sidang jemaat Tuhan, gereja-gereja tetangga yang sudah memenuhi undangan dari Bapak Gembala di tempat ini yang untuk merayakan Natal pada di sore hari ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat Natal, selamat menerima, selamat menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan mengulangi sekali lagi apa yang akan kita alami pada hari-hari ini, sepanjang hari-hari ini, yaitu tema Natal kita pada hari-hari ini, yaitu sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, sekali lagi kita akan membacanya. Kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita, ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat, Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. terima kasih ya. Jadi itulah jawaban Tuhan atas pengharapan yang Tuhan berikan buat bangsa Israel, buat bangsa-bangsa lain yang selama ini hidup di dalam kesuraman, di dalam kegelapan, di dalam saat-saat mereka dibiarkan, diizinkan oleh Tuhan untuk masuk pada masa-masa sukar. Tetapi Tuhan katakan nanti akan ada terang yang besar akan terbit sebagai pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ada 3 jawaban. Ayat 3, ayat yang keempat, ayat yang kelima dimulaikan dengan istilah, dengan perkataan sebab. Ayat yang keempat sebab, ayat yang kelima sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Dan semoga
ini merupakan janji Tuhan buat bangsa Israel tentang lahirnya Mesias. Dia menjadi daging sama seperti kita manusia. Sebagaimana permintaan mereka saat di padang gurun, saat Tuhan berbicara langsung kepada mereka dan mereka katakan kepada Musa, Musa, jangan Tuhan berbicara kepada kami, nanti kami mati. Tetapi biar engkau saja dan kami mendengarkan. Dan Tuhan katakan permintaan mereka adalah baik adanya. Aku akan menerbitkan, aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau. Tetapi perhatikan, setiap orang yang tidak mendengarkan firman-Nya, aku akan nuntut pertanggungjawaban dari dia, daripadanya. Oleh sebab itu, dan malam hari ini ayat mengatakan sabda itu telah menjadi manusia, menjadi daging dalam kehidupan kita, untuk kita boleh alami kuasanya, mengubahkan kehidupan kita dari gelap kepada terang. Saudara mikir amin? Sebagaimana kebaktian yang pertama di rantai Pau, saya menyampaikan apa kenyataan putra yang diberikan buat kita, dan bagaimana janji Allah itu dinyatakan buat kita di hari-hari ini. Ada 4 wanita dalam perjanjian baru di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, silsilah dari Tuhan Yesus. Ada 4 wanita yang biasanya wanita itu jarang disebutkan dalam silsilah bangsa Israel, tetapi khusus silsilah Yesus, wanita-wanita ini dituliskan, dicantumkan nama mereka. Dan kemudian saya memeriksa, ternyata dari 4 wanita ini 3 diantaranya bangsa kafir, hanya 1 yang adalah bangsa Israel murni. Tetapi semua mereka pernah mengalami masa-masa suram di dalam kehidupan mereka. Ada masa suram karena dosa, ada masa suram karena mengalami kesulitan-kesulitan hidup, mengalami dihimpit dengan segala permasalahan. Dan mungkin itu yang sedang kita alami dan pernah kita alami. Tetapi yakin, sebagaimana Tuhan katakan, tidak selamanya akan ada masa suram. Akan ada saatnya terang itu akan bersinar atas kehidupan kita, untuk memberikan masa depan yang terang, masa depan yang cemerlang, masa depan yang gilang gemilang. Dan perhatikan, dan kita kemudian melihat ada 4 wanita itu, yaitu nomor 1 pada ayat yang ketiga disebutkan Tamar. Tolong baca ya, ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Terus Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Terima kasih ya. Jadi perempuan pertama Tamar ya. Tamar itu adalah bangsa Kanaan, dia orang Kanaan. Tetapi Tamar itu kemudian boleh mengalami bagian dalam kehidupan bangsa Israel. Dia dikaitkan dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan rahimnya itu yang sempat diancam tidak akan pernah mengalahirkan. Sebab sejak suami pertama dia tidak mendapatkan benih itu, suami kedua lebih jahat lagi. Dia tidak membiarkan benih itu masuk sampai dalam rahimnya. Kemudian ada anak yang ketiga dari Yehuda, Shelah. Itu pun tidak akan diberikan kepada Tamar ini. Tetapi kerinduan yang kuat untuk benih itu merupakan kerinduan Tuhan juga, dijawab oleh Tuhan, mendapatkan pembelaan, sehingga Tuhan memberikan benih buat dia. Dia mendapatkan anak 2 sekaligus ya. Dia sekaligus mendapat, tetapi ayat mengatakan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penerus dari benih ilahi itu, mulai dari Abraham sampai kepada Yesus, yaitu Peres, seorang laki-laki yang kuat, yang gagah, yang dapat menembus segala macam halangan rintangan. Dan semoga di hari-hari ini itulah terang yang sedang bersinar bagi Peres, bagi Tamar pada saat itu. Hari-hari ini kita mengalami begitu banyak halangan rintangan. Jujur, ada banyak halangan-halangan rintangan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan, ada terlalu banyak halangan rintangan. Tetapi kalau malam hari ini, di hari Natal ini, kita boleh mengalami Yesus. Dia benih ilahi yang ada untuk membuat kehidupan kita mengalami, bukan hanya itu menjadi benih, tetapi diwujudkan dalam wujud yang nyata. Baik itu lahir ya. Maka kita akan mengalami apapun pergumulan kita, apapun halangan kita, seperti ada kekuatan yang kuat dari dalam kehidupan kita, menembus segala halangan rintangan itu. Amin. Haleluya. Dan kemudian perempuan yang kedua yang disebutkan
dalam silsilah dari Tuhan Yesus adalah pada ayat yang kelima. Tolong baca ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas Ya, dari Rahab. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Ya, Obed memperanakan Isai. terima kasih ya. Perempuan yang kedua malam hari ini akan saya sampaikan, yaitu Rahab. Ya, Rahab tidak disebutkan Rahab ini siapa, tetapi Alkitab tidak menuliskan ada Rahab yang lain dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya. Ya, memang ada Rahab. Perkataan Rahab itu dituliskan untuk naga, untuk binatang monster yang ada di dalam zaman Perjanjian Lama. Ya, Yesaya menuliskan itu juga, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Tapi Rahab yang dimaksudkan adalah seorang wanita yang akan membawa benih ilahi itu sampai lahirnya Yesus. Dan kemudian dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kita akan membaca malam hari ini wanita yang kedua adalah Rahab. Ya, Rahab seorang wanita kafir, wanita Kanaan, tempat di mana orang Israel akan menumpas habis, termasuk Rahab. Tetapi perhatikan, ada sesuatu yang dipandang baik oleh Tuhan, sehingga Rahab itu disayangkan nyawanya. Rahab itu dipelihara untuk tidak turut dibinasakan bersama-sama dengan orang durhaka yang lain. Nah, di dalam Perjanjian Lama malam hari ini saya akan masuk pada bagian ini. Kita akan melihat perempuan yang kedua yang kemudian menjadi jalur dari lahirnya Mesias itu sampai pada kita, yaitu Rahab. Di dalam kitab Yosua kita sudah tahu semua. Dalam kitab Yosua, sudah lihat dalam kitab Yosua pasal yang kedua kita akan membaca cuplik-cuplikan saja ya, sebab cukup panjang cerita ini. Tetapi saya yakin ini bukan hal yang baru untuk kita orang Kristen. Semua kita itu sudah mengenal, mulai dari kita sekolah minggu, kaum muda, bahkan sampai dewasa kita mengerti. Kita banyak kali mendengarkan cerita tentang bagaimana perjalanan orang Israel masuk tanah Kanaan. Dan waktu orang Israel masuk tanah Kanaan, ada satu pribadi, Rahab ini. Walaupun dia orang kafir, seorang perempuan, seorang yang berdosa, tetapi peran dari Rahab ini sangat besar di dalam gerak bangsa Israel untuk mewarisi tanah Kanaan. Sejak mereka kemudian keluar 40 tahun mereka mengembara, dan saat mereka akan masuk tanah Kanaan, seorang perempuan ini sangat menentukan orang Israel itu kemudian masuk. Dan perempuan ini namanya Rahab. Nah, kitab Yosua pasal yang kedua, tolong baca Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama. Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama. Yosua bin Nun Ya, dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. ya, Katanya, perhatikan. pergilah amat-amatilah negeri itu Ya, dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. lalu tidur di situ. Kata tidur di situ, bermalam di situ. Ya, teruskan. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ya, Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. ya, Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. ya. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Melompat ayat yang ke-12, perhatikan ayat yang ke-12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku karena aku telah berlaku rahmat terhadapmu, kamu juga akan berlaku rahmat terhadap kaum keluargaku. Terus, Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, ya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki ya. dan yang perempuan, Terus, dan semua orang-orang mereka,
dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Terima kasih. Dari pembacaan yang kita sudah baca beberapa ayat tentang siapa Rahab, sehingga Tuhan kemudian menyayangkan nyawanya. Tuhan tidak memandang nyawanya itu sama seperti satu di antara bangsa-bangsa kafir yang harus ditumpas habis, tetapi Tuhan menyayangkan nyawanya. Dari apa yang kita baca, di mana Rahab itu menyelamatkan nyawa 2 orang utusan pengintai yang dikirim oleh Yosua. Kemudian pada ayat yang ke-12 dan ayat 13, bagaimana dia menyayangkan nyawa dari kaum keluarganya. Maka di situ saya kemudian menarik kesimpulan, siapa Rahab ini? Adalah orang-orang yang menghargai keselamatan. Ini Rahab ini, walaupun dia orang berdosa, tetapi dia menghargai keselamatan. Seandainya Rahab tidak menyayangkan nyawa, pada saat raja itu mengatakan, bawa sini pengintai-pengintai itu, bawa sini 2 orang mata-mata itu, kami akan bunuh dia, sebab dia akan memata-matai kami. Seandainya Rahab tidak menyayangkan nyawa, dia akan katakan, nih, ambil, tidak ada pedulinya saya dengan dia, ambil, saya tidak kenal dia, dari mana dia datang, tidak ada kaitan pertalian, persaudaraan, tidak ada pertemanan, tidak ada family, tidak ada apapun juga, ambil, kamu mau apakan, kamu bunuh, silakan. Seandainya Rahab tidak menyayangkan nyawa, dia akan melakukan itu. Seandainya kemudian dia tidak memikirkan nyawa dari kaum keluarganya, bapaknya, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuannya, dia akan biarkan saja. Tetapi kita melihat Rahab itu memiliki hati yang terbeban untuk keselamatan, bukan hanya keselamatan dirinya, tetapi keselamatan orang-orang yang berada di sekitar dia. Dan semoga hati yang dimiliki Rahab ini juga hati yang kita miliki di hari-hari ini. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan Rahab pada saat itu masih dalam keadaan perempuan berdosa, tetapi dia sudah memikirkan jalan keselamatan. Dia sudah memikirkan bagaimana tidak harus masuk di dalam maut. Ayat mengatakan, bagaimana ayahku, ibuku, nyawa mereka akan terselamatkan dari maut. Kenapa kita yang sudah oleh kelahiran anak itu, kelahiran putra itu, anak laki-laki itu, sudah menyelamatkan kita, kenapa kita begitu egois untuk tidak memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Ayah kita, mungkin ada di antara kita yang meragukan keselamatan ayah kita, ibu kita, saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita. Sudahkah kita pernah berpikir untuk mereka? Rahab tidak pernah dengar firman, tetapi dia memikirkan ada kemungkinan keselamatan untuk orang-orang itu. Kenapa kita tidak memiliki hati yang demikian? Nah, malam hari ini akan saya gugah. Untuk apa? Di hari-hari ini kita juga memiliki hati yang terbeban untuk keselamatan orang-orang. Sebab apa? Kalau kita punya hati yang terbeban, dia menyayangkan nyawa 2 pengintai itu. Dia menyayangkan nyawa saudara-saudaranya. Maka tanpa dia harus kemudian selamatkan aku, maka tangan Tuhan juga bukan hanya menyelamatkan orang-orang yang dia doakan, orang-orang yang dia dilindungi, tetapi juga Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan dia itu menjadi jalur penyelamat dunia ini, juru selamat dunia ini. Sudah bisa mengerti demikian apa ya? Haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan apa praktek dia menghargai keselamatan buat kita di hari-hari ini. Apa praktek Rahab menghargai keselamatan? Nomor 1, ya, kita lihat praktek dia menghargai keselamatan. Ada 2 sikap bahkan 4 yang harus kita alami di hari-hari ini. Ini poin-poin besar yang akan saya sampaikan malam hari ini. Yaitu nomor 1, ayat perjanjian baru mengatakan demikian. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31. Tidak banyak ayat-ayat menuliskan tentang Rahab, tetapi apa yang dituliskan itu sangat kuat, menonjolkan karakter bagaimana Rahab itu sesungguhnya, ya. Dalam kitab Ibrani pasal ke-11, dari sedikit ayat yang dituliskan Alkitab sudah cukup buat kita untuk menggugah. Oh, kalau Rahab tidak pernah dengar firman, Rahab tidak pernah beribadah. Ada salah satu tulisan mengatakan
bahwa prostitusi untuk orang-orang kafir itu adalah bagian dari ibadah mereka. Sehingga sangat mungkin juga Rahab adalah orang yang, kalau kita wanita tunasusila itu maafkan, itu bagaikan sampah masyarakat. Tetapi bagi orang kafir, orang-orang Kanaan, di mana cara hidup mereka berbeda, justru mereka mendapatkan tempat-tempat yang terhormat. Ada saat-saat mereka kemudian mengalami mereka seperti pemimpin dari ibadah mereka, sebab itulah cara hidup di dunia sana pada saat itu ya. Tetapi bagi mereka, bagi Rahab, bukan itu nomor satu. Keselamatan itu dia memiliki beban, sebab dia mengerti bahwa tidak lama lagi kehancuran, pemusnahan akan segera terjadi. Kalau kita melihat, kita kenakan dengan keadaan kita sekarang, di mana secara ilmu pengetahuan saja ada banyak ilmuwan yang sudah mengakui bahwa umur dunia tidak akan lama lagi. Tahun 2010, 2011 ya, di mana ada film 2012. Orang-orang sudah takut, apa benar 2012 kiamat? Ya. Kita sudah pada 2013 ya. Bahkan ada satu gereja di Surabaya khusus satu ibadah itu membahas tentang film. Saya heran. Film sebab apa? Katanya membuat resah, sidang jemaat resah. Kemudian mereka bertanya-tanya, apa benar itu ditinjau dari kekristenan, ditinjau dari firman Allah, sehingga mereka mengorbankan satu ibadah khusus untuk membahas ini. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, kalau orang-orang dunia sudah mulai mengakui memang ada kemungkinan akhir dari dunia ini. Sebenarnya Alkitab sudah menuliskan itu. Alkitab kita sudah menuliskan itu. Dan kalau kita saja melihat itu, seperti kita berada di kapal yang besar yang akan tenggelam. Kita orang yang terlalu bodoh kalau tidak mencari jalan keselamatan. Kita terlalu egois kalau kita tidak memikirkan keselamatan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu malam hari ini kita harus lebih bijak ya. Nah, kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 31, kita lihat ini praktek orang yang menghargai keselamatan. Sebab justru saya melihat di mana kedatangan Tuhan sudah makin mendekat. Orang dunia mengatakan kiamat. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan justru sangat-sangat tidak menghargai keselamatan. Padahal mereka sudah mengalami keselamatan. Tetapi seolah-olah harga keselamatan itu terlalu murah. Bisa ditukar hanya karena beberapa jumlah uang. Bisa ditukar, saya tahu sendiri. Satu saat saya mengurus izin gereja kami, ya, dan saya mendengarkan pejabat yang nanti saya akan hadapi. Itu tadinya orang percaya, tapi demi jabatan, di mana walaupun tidak ada hukum yang tertulis, tetapi secara praktek ada praktek-praktek di mana eselon tertentu tidak boleh dimasuki oleh orang-orang Kristen. Dan dia menjual keselamatan, dia menggadaikan keselamatan. Ada yang berpikir mungkin, tidak apa-apa, saya menjual sementara waktu, nanti akan saya kembali lagi. Tetapi itu terlalu sukar kalau bukan kemurahan Tuhan. Ada kaum muda, entah kaum muda wanita, entah kaum muda pria, sama saja. Sejak saya masih remaja di Manado, mendengarkan ada gerakan ini demi untuk pasangan hidup. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda, anak-anak Tuhan, itu kemudian sangat-sangat tidak menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu, malam hari ini kita mendengarkan keselamatan itu. Kalau kita seperti berada di kapal yang mau tenggelam, bumi yang kita ada sekarang ini seperti menghadapi masa-masa akan segera lewat. Bukan akan, tetapi Rasul Yohanes mengatakan sedang lenyap. Bumi yang kita tinggal ini sedang lenyap. Kenapa kita begitu tidak menghargai keselamatan itu? Saya teringat ilustrasi Bapak Pendeta Pong mengatakan, kalau kita berada di kapal yang sedemikian, situasi yang demikian, emas itu tidak ada harganya dibandingkan dengan sepotong kayu. Kayu itu kayu salib. Itulah jaminan keselamatan. Tapi kenapa kita tukarkan?
Kapal sudah mau tenggelam, masih memikirkan emas, masih memikirkan bagaimana yang sifatnya duniawi yang segera akan kita lewatkan. Rahab, dia melihat kebinasaan itu sudah terlalu amat dekat. Dan dia menganggap bahwa keselamatan itu segala-galanya. Dia pertaruhkan segala-galanya demi memastikan keselamatan. Dan itulah yang harus kita pikirkan dan kita renungkan di hari-hari ini. Nah, kita lihat apa praktik orang menghargai keselamatan. Ayat yang ke-31 sudah kita baca. Ya, kita baca, tolong baca. Karena iman, maka Rahab, perempuan Sundal itu, Ya, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. tidak turut binasa dengan semua nyawa orang durhaka itu. Teruskan. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sebab ia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Terima kasih. Oh, haleluya. Nomor 1, ini praktek menghargai keselamatan itu. Yaitu apa? Menyambut kesempatan untuk selamat. Menyambut dua pengintai ini. Dia menyambut dua pengintai ini dengan baik, dengan ramah. Ada ayat lain mengatakan, dengan baik, dengan sangat ramah, welcome untuk kesempatan untuk memperoleh selamat. Alkitab tidak menuliskan siapa dua orang yang menjadi spion ini, menjadi mata-mata ini. Tidak sama dengan pengutusan 12 pengintai, disebutkan nama-nama mereka, dari suku mana. Tetapi dua pengintai ini tidak disebutkan siapa mereka. Ada spekulasi yang berkembang. Ada yang mengatakan menebak-nebak kira-kira salah satu orang di antaranya adalah Salmon itu sendiri yang nanti akan menjadi suami dari Rahab. Tetapi kita tidak perlu kemudian mencari-cari apa-apa yang Alkitab tidak menuliskan. Memang Alkitab tidak menuliskan, sehingga kita kemudian harus berdebat, berkelahi demi sesuatu yang Tuhan tidak bukakan, belum bukakan. Ada saatnya mungkin, saya tidak tahu, mungkin sebab sekarang ini pengetahuan kita belum sempurna. Ayat mengatakan, tetapi satu saat waktu Tuhan makin dekat datang, pengetahuan itu akan dibukakan, diungkapkan. Apa-apa yang belum sempurna, kita akan kemudian melihat dengan sempurna. Tapi bagi kita cukup siapa Rahab ini, memaafkan siapa dua pengintai ini yang disambut dengan baik. Ini praktek menghargai keselamatan. Ya, siapa dua pengintai ini? Memang tidak disebutkan, tetapi secara rohani saya melihat ada kesamaan dua pengintai, dua utusan Yosua ini dengan dua saksi yang Tuhan utus dari surga pada saat nanti dunia akan binasa. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, kitab Wahyu pasal yang ke-11, lihat di sini ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Oh, haleluya. Situasinya sangat mirip. Ada keselamatan, tetapi juga ada kebinasaan. Masih ada jalan keselamatan. Ada waktu yang disebutkan masa 3,5 tahun. Ada orang-orang Kristen yang tertinggal. Tetapi juga masa itu adalah masa kegelapan. Tidak pernah terjadi masa kegelapan seperti masa kegelapan zaman antikris. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, anak-anak Tuhan yang ketinggalan itu, Tuhan mengutus, ada dua utusan. Ayat yang ketiga, perhatikan, untuk memberikan mereka kekuatan. Walaupun jalan keselamatan itu seperti sekecil lubang jarum, tetapi masih ada kesempatan untuk selamat. Dan Tuhan mengutus dua utusan ini, ya, dua saksi yang akan bernubuat 1260 hari, 42 bulan lamanya, 3,5 tahun, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, Ya, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. perhatikan. 1260 hari lamanya. Ya, Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dia yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. terus. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Ayat yang ke-6, perhatikan. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Teruskan. supaya jangan turun hujan Ya, selama mereka bernubuat. ya, Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, ya,
dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Terus, Setiap kali mereka menghendakinya. terima kasih. Alkitab pun tidak menuliskan siapa dua saksi ini. Sebagaimana Alkitab tidak menuliskan siapa dua pengintai ini, Alkitab juga tidak menuliskan siapa dua saksi. Tetapi dari karyanya, dari pekerjaannya, ada orang-orang yang pernah melakukan apa yang dikerjakan oleh dua saksi ini, yaitu menutup langit selama 3,5 masa, 42 bulan. Siapa dia dalam perjanjian lama? Elia mengerjakan itu. Dan Elia itu menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Dan yang kedua, Musa yang mengubah air jadi darah. Musa adalah orang di mana Tuhan mempercayakan firman-Nya, sehingga dua utusan ini tidak lain berbicara tentang firman dalam urapan Roh Kudus. Itulah firman nubuatan. Apa itu firman nubuatan? Firman yang menyatakan apa-apa yang terjadi kelak. Apa itu? Ada kesempatan untuk selamat, tetapi juga berbicara tentang pembinasaan untuk dunia fasik yang sedang ada sekarang ini. Dan perhatikan, semoga kita menjadi orang yang bijak setelah melihat apa yang disampaikan oleh dua utusan ini, untuk kemudian kita bersikap yang benar. Nah, malam hari ini disebutkan, kalau kita sudah kemudian mengerti bahwa dua saksi ini, dua pengintai ini adalah firman dalam urapan Roh Kudus, maka inilah yang harus menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang menghargai keselamatan. Apa itu? Kita juga harus menghargai, menyambut baik setiap kali kita mendengarkan firman Allah, datangnya dua utusan Allah. Untuk apa? Kita sambut dengan baik, sebab di situ adalah jalan keselamatan yang sempurna untuk kita. Apa prakteknya buat kita hari-hari ini? Nomor satu, saya akan bawa kita dalam praktek setiap saat, yaitu nomor satu, suratan 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal pertama. Ini praktek kita menyambut dengan baik. Kalau dulu ya Rahab menyambut dengan baik, sangat ramah, walaupun dia tidak pernah bertemu sebelumnya. Saya kemudian heran juga, Rahab tidak pernah mengenal mereka, Rahab tidak pernah bertemu sebelumnya dengan mereka, tetapi dia sangat-sangat menyambut baik. Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang selama ini belum pernah mendengarkan firman nubuatan. Malam hari ini jangan keburu kita berprasangka buruk. Ah, ini firman apa lagi ini? Jangan-jangan salah satu sekte penyesatan di akhir zaman ini. Sebab hari-hari ini ya, banyak berterbangan di mana-mana ya. Ya, sikap antipati untuk sesuatu yang seperti demikian. Tetapi malam hari ini semoga kita boleh mengerti ini, sambut dengan baik. Suratan 2 Petrus pasal pertama, 2 Petrus pasal pertama. Sebab itulah sikap yang dilihat oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Oh, haleluya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19. 2 Petrus menyambut dengan baik dua utusan Tuhan ini. Ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, ini firman yang disampaikan oleh para nabi. Itulah firman nubuatan. Terus kan? Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, Ya. sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, Ya. sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, perhatikan ayat 20 dan 21. Perhatikan ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, ya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. ya. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Inilah dua utusan Tuhan. Ayat mengatakan firman yang diilhamkan oleh ilham Roh. Ya, jadi bukan firman hasil olah pikir manusia, tetapi firman yang merupakan hasil ilham Roh. Dua utusan ini, firman dan Roh, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Kalau firman dipisahkan dengan Roh, maka firman itu akan menjadi Taurat, menjadi ilmu yang mati. Di mana Tuhan katakan huruf-huruf itu adalah mati.
tapi roh menghidupkan. Tapi roh juga tidak boleh dipisahkan dari firman. Sebab apa? Kalau roh dipisahkan dari firman, maka roh itu akan menyeleweng dari roh. Tapi karena tidak ada pendamping, maka akan didaging. Dimulai dengan roh. Pada salah satu Jumat Tuhan katakan, diakhiri dengan apa? Ada daging. Oleh sebab itu, firman dan roh itu satu paket yang tidak bisa dipisah. Tuhan katakan itu apa? Rasul Petrus mengatakan, kalau kita mendengarkan firman nubuatan, bukan firman yang dikena-kenakan. Biasanya kita kalangan tabernakel paling suka ya, mengenakan ini terkena pada ini terkena. Dasar ayatnya apa? Kita harus bergumul terus terang. Saya tidak kemudian mudah untuk mengerti apa yang diajarkan. Kemudian Tuhan, kenapa ini bisa terkena ini? Bukan kita kemudian harus kemudian, tidak. Tuhan katakan ya, harus kita boleh mengalami dalam urapan Roh Kudus ada keyakinan. Kita boleh mengalami bahwa ini sesuatu ya, bukan yang tafsirkan sendiri. Sebab kalau tafsiran itu sangat bergantung dengan mood seseorang. Kalau lagi baik ya ditafsirkan ketawa-ketawa, tapi kalau lagi emosi, kalau lagi butuh, kalau lagi kepepet, sesuai dengan keadaan ya kejiwaan seseorang. Tetapi Tuhan katakan tidak boleh ditafsirkan kecuali oleh roh yang memberikan kita suatu pembukaan. Sehingga firman nubuatan bukan firman tafsiran, tetapi firman yang diungkapkan oleh ilham roh. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Dan Tuhan katakan itulah terang yang sedang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kalau ini ada apapun kegelapan yang kita bawa dari rumah, mungkin kita mengalami suatu masalah yang sangat rumit, pelik, di mana kita sudah tidak tahu lagi dari mana kita mulai untuk membuka ini. Sudah tidak tahu ujung pangkalnya. Tetapi waktu kita mendengarkan firman Allah, saya mendengarkan satu kesaksian seseorang yang mengalami ya kesuraman dalam kebaktian, dalam pekerjaannya, dan dia merindukan ini. Dan firman Allah itu bekerja. Dia memang bekerja sehingga terlambat datang, tetapi karena ini firman dalam ilham roh, hanya perkataan terakhir, tetapi itu menjadi jawaban buat dia. Apalagi kalau terima dari awal. Dan oleh sebab itu, ini yang harus kita mengerti ya. Kalau kita mengerti bahwa ini adalah utusan Tuhan, dua utusan Tuhan yang sedang diutus untuk kita, maka apa praktek kita menyambut dengan hangat, menyambut dengan ramah? Yaitu nomor satu, memperhatikan pada saat pemberitaan firman Allah. Memperhatikan, mulai dari memperhatikan. Kita memperhatikan saja. Ayat yang ke-19, ulangi sekali lagi. Perhatikan saja. Ayat mengatakan demikian. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Teruskan. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Perhatikan. Sampai fajar menyingsing. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi kita lihat ini. Tuhan katakan perhatikan. Perhatian kita saat menerima firman Tuhan itu sudah dianggap dihisapkan oleh Tuhan. Kita menyambut dua utusan Tuhan. Kita memperhatikan. Belum bicara tentang mengerti, belum bicara tentang percaya, baru memperhatikan. Itu sudah dianggap suatu poin plus untuk nyawa kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan katakan apa? Kalau kita memperhatikan, ya salah satu bukti kita memperhatikan firman Allah, kita makin teguh. Kalau kita makin kacau, makin goyah, loh kok masih ini ya, malah timbul kontroversi dalam hati. Saya dengar di sana kok begini-begini. Itu tanda kita tidak memperhatikan. Tapi kalau kita memperhatikan, dia mengatakan kita makin diteguhkan. Ini nomor satu, kita makin diteguhkan. Kita makin bertambah-tambah. Keselamatan kita makin diteguhkan. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 18, Tuhan katakan, karena itu perhatikan cara engkau mendengarkan firman Allah. Sebab apa? Kalau engkau perhatikan, aku akan dipertambah-tambahkan. Apa itu dipertambah-tambahkan? Keselamatan kita makin teguh. Tapi sebaliknya kalau kita tidak memperhatikan, maka apa yang bertambah-tambah? Keselamatan itu makin berkurang-kurang. Sebaliknya dosa itu makin bertambah-tambah. Oleh sebab itu di hari-hari ini sikap kita menyambut baik datangnya utusan. Bagaimana kita memperhatikan? Kita memperhatikan cara Tuhan menyampaikan firman Allah, walaupun disampaikan oleh seorang hamba Tuhan mungkin yang masih baru belajar.
Terus terang, saya dalam kurang lebih 10 tahun ini tiap hari, hampir tiap hari menyampaikan firman Allah. Sebab saya menggembala 2 sidang jemaat yang kecil, sehingga saya harus melayani dalam 2 sidang. Tetapi terus terang, jujur saya harus mengatakan, walaupun saya menyampaikan firman Allah tiap hari, hanya hari Senin saja cari libur ya, setiap hari, tetapi saya merasakan saya tidak pernah sampai kemudian fasih pakar dalam menyampaikan firman Allah. Saya terus merasakan Tuhan, saya kok ya tidak pinter-pinter menyampaikan firman Allah ya. Saya merasakan Tuhan ya kok gini, saya melihat orang-orang lain kok enak saya ngomongnya ya, saya kok begini saja. Tetapi Tuhan katakan ya, kita perhatikan firman Allah disampaikan oleh hamba Tuhan yang mungkin sistematikanya tidak benar mungkin ya. Tetapi kalau dia diutus oleh Tuhan, dia menjadi utusan Tuhan, bagaikan 2 utusan. Perhatikan apa yang diomongkan. Sebab saya mempunyai pengalaman ini, saya ulang-ulangi, saya saksikan ada seorang hamba Tuhan di mana orang-orang lain mungkin ngomel, dari mana dia dari satu ayat ke ayat yang lain, kaitannya apa enggak tahu ya, tahu-tahu mencolok sini ya, saya tidak tahu mengerti mencolok enggak ya, dan sini melompat ke sini dan sepertinya tidak ada kaitan. Tapi waktu itu saya dalam kebutuhan dan saya memperhatikan sungguh-sungguh. Saya diberkati walaupun sepertinya tidak ada ayat dan tidak apa. Saya diberkati waktu dia ngomong ini, saya diberkati waktu ngomong ini, saya diberkati, ngomong ini perlu diberkati. Sebab apa? Penghargaan kita terhadap 2 utusan itu menentukan nasib kita. Amin. Waktu kita memperhatikan, maka kita akan bertambah-tambah di dalam keselamatan kita. Tuhan katakan bertambah-tambah. Sebaliknya, kalau tidak memperhatikan, tidak memperhatikan, dan perjanjian lama mengatakan, tolong baca ya, kitab 2 Tawarikh pasal yang terakhir, pasal 36, orang-orang Israel, orang-orang yang dimanja oleh Tuhan, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, dan mereka mendapatkan keistimewaan. Ayat mengatakan firman itu untuk mereka. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan, walaupun nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan, khusus diutus oleh Tuhan untuk masa hidup mereka, masa kini mereka, masa depan mereka, tapi sikap mereka saat menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan tidak sama seperti sikap Tamar menyambut 2 utusan Tuhan. Ayat yang ke-15 perhatikan, seperti Rahab, maafkan, seperti Rahab. Ayat yang ke-15, kitab 2 Tawarikh pasal 36 ayat yang ke-15, perhatikan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Ada utusan-utusan. Jadi bukan hanya Yosua yang mengutus, Tuhan sendiri mengutus 2 utusan ya. Ada utusan-utusan nabi-nabinya, hamba-hambanya, tetapi karena ia sayang kepada umatnya, demi sayangnya Tuhan, keselamatan orang Israel ya, Tuhan utus, ada utusan-utusan Tuhan, tetapi ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya ya, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. tidak menyambut dengan ramah, tidak menyambut dengan baik, diolok ya. Saya teringat masih kaum muda dulu, kalau hamba Tuhan terlalu banyak ngomong haleluya, 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 dihitung sudah 50 kali. Ada ngomong ya itulah, gitu. Diolok-olok, jadi olok-olokan. Ya, kertas ditulis dijalankan, baca kawa, kemudian baca kawa ya. Sedang menyampaikan firman Allah, hamba Tuhan itu saya membayangkan dia mungkin baru belajar, mungkin sudah bisa bayangkan ya, saya walaupun tiap hari menyampaikan firman Allah sampai hari ini terus terang saya merasakan Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Apalagi kalau masih baru belajar, sudah bisa bayangkan, terus diketawain, sudah bisa bayangkan ini ya, kering dia bisa kering, pucat dan lain sebagainya. Orang Israel lakukan itu buat nabi-nabi. Terus kan menghina segala firman-Nya, ya, dan mengejek nabi-nabinya, mengejek orangnya, firman-Nya dihina, orangnya, pribadinya dihina. Terus kan oleh sebab itu karena mereka tidak menyambut, mereka tidak memperhatikan, mereka mengolok, mereka mengejek. Terus kan murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Murka Tuhan bangkit, bukan jalan keselamatan, tapi murka Tuhan bangkit untuk mereka, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tidak ada kesempatan untuk selamat. Terima kasih. Tidak mungkin ada pemulihan. Kalau dia sakit, tidak mungkin sembuh. Kalau dia bangkrut, tidak mungkin bangkit lagi. Tidak ada mungkin sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan,
Dan semua kita, biar kita boleh mengerti ini, kalau kita boleh menghargai utusan Tuhan, siapapun utusan Tuhan yang diutus, entah dia manusia. Ya, Alkitab menuliskan ada 2 orang menerima utusan Tuhan. Ya, yang diutus adalah binatang. Bileam, Tuhan mengutus kepada dia keledai berbahasa apa sah? Manusia. Bileam tidak memperhatikan. Bileam binasa. Tetapi Petrus menerima utusan Tuhan. Ayam dengan bahasa ayam. Tapi dia memperhatikan itu. Dia selamat. Seandainya Petrus tidak memperhatikan utusan Tuhan yang merupakan seekor ayam yang berkokok itu, Petrus tidak lebih baik dari Yudas. Yudas mengkhianati, Petrus menyerahkan, Petrus menyangkal 3 kali, gak main-main. Tapi dia menghargai utusan Tuhan. Merupakan titik balik pemakaian Tuhan, titik balik keselamatan. Dia dipanggil kembali, dia diambil kembali, dan dia mempermuliakan Tuhan sampai pada matinya. Dan semoga ini yang harus kita mengerti. Perhatikan, Tuhan katakan, kalau kita memperhatikan, suratan 2 Petrus mengatakan, pada saat kita memperhatikan, walaupun itu, perhatikan ini penting, walaupun itu hanya seperti cahaya dari pelita. Saudara tahu cahaya dari pelita? Cahaya yang paling sederhana, saudara. Tidak pakai ilmu kita membuat pelita, cuma pakai sumbu, kasih minyak tanah, minyak kelapa bisa dibakar, jadi pelita itu. Ya di daerah-daerah yang lebih apa lagi, cuma pakai sabut kelapa sudah bisa jadi pelita. Sederhana, tetapi kalau diperhatikan, ayat mengatakan dari nyala yang sederhana, dari nyala yang sangat sederhana, pemberitaan firman yang sederhana disampaikan oleh orang yang sederhana, yang banyak dengan kekurangan. Tetapi ayat mengatakan, kalau kita perhatikan, Suratan Petrus mengatakan, Rasul Petrus mengatakan, dari nyala itu akan terbit apa? Bintang timur. Bintang timur di dalam hati sebelum datangnya fajar. Oh, haleluya. Sekali lagi kita baca, tolong baca ya. Ayat yang ke-19. Oh, haleluya. Itu yang Tuhan ingin kita mengerti ya. Dalam hari-hari ini menyambut dengan baik jalan keselamatan. Ayat yang ke-19 sekali lagi. Dengan demikian, Ya. kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya Ya. kalau kamu memperhatikannya, Ya. sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Jadi kita lihat ini, kita mungkin menghadapi seperti situasi yang gelap, rumah tangga dalam suasana gelap, pekerjaan gelap, semuanya gelap. Tapi ada utusan Tuhan, walaupun bentuknya hanya seperti pelita. Tapi ayat mengatakan justru pelita itu merupakan secercah harapan untuk sesuatu yang lebih baik buat kita. Amin. Ayat mengatakan pelita itu nanti akan menjadi nyala yang besar. Ayat mengatakan perhatikan sampai fajar menyingsing. Bahasa Alkitab, istilah fajar menyingsing itu datangnya Yesus kembali untuk yang kedua kalinya. Dan Tuhan katakan apa? Dan bintang timur Terbit bersinar di dalam hatimu. Sudah tahu apa bintang timur ini? Bintang timur itu bintang yang paling terang, bintang yang paling besar sebelum datangnya matahari, mendahului datangnya fajar. Bintang timur itu lebih dahulu terbit. Dan ayat mengatakan terbitnya di mana? Hanya di dalam hati orang-orang yang memperhatikan firman Allah. Bintang timur itu terbit dalam hati. Sudah tahu apa itu hati? Tempat yang paling gelap, tempat yang paling kotor, tempat yang paling najis dalam hidup manusia adalah hati manusia. Di hati yang paling gelap itu terang firman Allah akan bersinar dengan sangat terang, mempersiapkan kita untuk menyambut datangnya sang fajar yang akan segera datang. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar ini sikap kita. Nomor 1, sikap ramah kita ya, menyambut 2 utusan Tuhan. Ayat mengatakan ini, firman yang disampaikan oleh para nabi. Sebab nabi itu tidak berbicara atas nama dirinya sendiri, tetapi dia berbicara atas nama Allah. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengilhamkan dia dengan sesuatu apa yang harus dia katakan. Sambut itu, dan kita akan mengalami hari demi hari tidak hidup dalam kegelapan, tetapi sinar akan bersinar atas kehidupan kita. Amin. Nomor 1 ini, perhatikan firman Allah.
hanya perhatikan, mengerti atau tidak mengerti, ya, sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi perhatikan saja. Di saat kita memperhatikan, walaupun pada awalnya tidak menarik, walaupun pada awalnya tidak suka, walaupun pada awalnya tidak mengerti, tapi satu saat kita akan melihat sangat jelas, sangat terang, dan sangat kita butuhkan, dan sangat kita bersuka untuk itu. Seperti orang yang hidup dalam kegelapan, yang sangat bersuka pada saat datangnya sesuatu yang terang. Seandainya malam hari ini gelap, saya tidak doa-doa ya, tapi kalau tiba-tiba pel mati, plek, kerinduan kita cuma satu, apa saudara? Terang. Demikian itu di hari-hari ini. Ini menjadi kerinduan kita. Perhatikan firman Allah. Yang kedua, ini menyambut dengan ramah, ya. Menyambut dengan ramah. Kalau waktu mendengar firman Allah kita sudah perhatikan, kita sudah tidak ramah dengan tamu kita ini. Dia ngomong apa kita boleh sana ya. Ngomong apa kita tidak ramah. Tapi kalau kita perhatikan, walaupun baru pertama kali ketemu, kita perhatikan ngomong apa, kita perhatikan, kita menyambut dengan ramah. Amin. Kita tidak menyambut manusia, tapi kita menyambut Dia yang berfirman untuk kita. Ibrani mengatakan di zaman akhir ini Tuhan berbicara langsung dari surga. Tuhan berbicara langsung dari surga lewat Anaknya untuk kita sekalian. Yang kedua, apa praktek kita menyambut dengan ramah? Ayat 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4, percaya. 2 Korintus pasal 4. Saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang keempat. Saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. Perhatikan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yang akan binasa. Siapa mereka? yaitu orang-orang yang tidak percaya, Orang-orang yang tidak percaya. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini sangat sesuai dengan tema yang kita beritakan malam hari ini, kami beritakan malam hari ini. Sebab bukan diri kami Ya, yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus Yesus Kristus itulah Mesias yang akan lahir, Mesias yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Teruskan. sebagai Tuhan, Ya, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. ayat yang ke-6, Sebab Allah yang telah berfirman, perhatikan, dari dalam gelap dari dalam gelap akan terbit terang. akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, Ya, supaya kita beroleh terang ya, dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. terima kasih. Ayat mengatakan akan terjadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan akan mengalami sinar itu bercahaya. Kenapa itu bisa terjadi? Tuhan katakan, yaitu pada saat kita mempercayai Injil kemuliaan yang sedang diberitakan. Pada setiap ibadah, pada setiap kesempatan mendengarkan firman Allah, firman itu diberitakan. Tuhan katakan, percaya. Praktek pertama tadi, perhatikan. Praktek kedua, percaya. Percaya, ayat mengatakan, sebab ada saatnya kalau firman itu disampaikan dan itu tetap gelap, tetap tidak mengerti, tetap tidak menarik perhatian, tetap dia tidak menghormati. Tuhan katakan, orang-orang yang hidup tetap seperti dia mengalami dibutakan, tetap tidak mendapatkan apa-apa. Saya takut mengucapkan ini, tetapi ini kebenaran firman Allah. Tuhan katakan, orang-orang yang tetap itu adalah orang-orang yang disediakan untuk binasa, seperti sisa dari semua orang dari Yeriko pada saat itu. Itu semua orang-orang yang gelap. Kenapa? Tidak percaya tentang cahaya Injil, tentang kemuliaan Kristus. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita percaya. Kenapa kita bisa percaya? Tuhan katakan, kalau kita tidak dikuasai oleh ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? Ilah zaman ini adalah kekerasan hati. Orang Israel dulu punya satu berhala namanya lembu emas, patung lembu emas. Dan bagi Tuhan, lembu emas itu bukan berbicara tentang kekayaan.
tidak juga berbicara tentang keindahan, tetapi lembu emas itu berbicara tentang ketegaran hati, kedegilan hati. Tuhan katakan bangsa ini telah tegar hati. Mereka membangun benda yang kemudian tidak dapat berbicara, tidak dapat berbuat apa-apa, dan mereka sembah itu. Lembu emas menjadi berhala, kekerasan hati menjadi berhala, sehingga itu yang membuat seseorang itu tidak bisa percaya. Kemudian kalau sudah baca dalam kitab masing-masing, 2 Korintus ini ayat mengatakan bisa percaya firman Allah, bisa mengerti firman Allah, bukan karena orang itu pintar, bukan, sama sekali tidak ada kaitan. Percaya firman Allah dan mengerti firman Allah dengan intelektual seseorang tidak ada kaitan apa-apa, sangat tidak ada kaitan. Sebab apa? Tuhan katakan contohnya orang Israel. Orang Israel ini orang yang paling pintar di dunia. Hampir semua jenius-jenius yang ada di dunia ini, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan sains yang ada di dunia ini, itu timbul dari orang-orang Israel. Paling tidak mereka berdarah Israel. Saya membaca juga 1 dari 5 orang Israel itu bergelar S3, doktor. Luar biasa, 20% orang Israel itu bergelar doktor. Jadi kalau cuma doktorandes, SH, itu buat mereka itu atau apa saja, semua sarjana itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Biasa. Orang doktor itu 1 dari 5. Kalau sudah ada 10 orang, 2 orang di antara mereka adalah doktor. Dan banyak di antara mereka adalah sangat pakar dalam ilmunya. Tetapi Tuhan katakan mengenai firman Allah, Tuhan katakan apa? Pikiran mereka telah apa? Tumpul. Seperti orang bodoh sekali yang IQ-nya sangat-sangat rendah, padahal mereka IQ-nya tinggi sekali. Tetapi mengenai firman Allah tidak ada kaitan dengan kecerdasan manusia. Tapi apa? Hati yang lembut. Orang Israel memberhalakan kekerasan hati karena memang mereka ada alasan untuk keras hati. Mereka kaya, mereka pintar, mereka tangguh, sehingga mereka itu membuat hati mereka sangat keras. Mereka mungkin mengatakan kalau kami tidak keras, hancur kami. Kami hanya sekedar berapa juta orang hidup sekian tahun disekelilingi oleh musuh-musuh. Habis kami kalau tidak keras. Salah satu kekerasan yang mereka cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, seandainya ada bom itu kemudian merusak rumah mereka, mereka katakan mereka harus bangun kembali dalam 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam. Supaya apa? Supaya kalau tidak itu maka mental mereka akan jatuh. Sebab lihat hancur. Sehingga mereka harus menegar-negarkan diri, menegar-negarkan hati. Tapi sayangnya sampai pun di dalam pemberitaan firman Allah mereka keras sehingga mereka tidak percaya firman Allah. Bahkan hari-hari ini ya sangat mungkin presentasi orang yang tidak percaya Tuhan ateis sangat besar di orang Israel. Oleh sebab itu di hari-hari ini pada firman Allah, Yesaya mengatakan firman Allah itu Alkitab mengatakan firman Allah itu dipercayakan kepada mereka, tapi justru mereka tidak memperhatikan, tidak mempercayainya. Tapi bagi kita, walaupun umat yang tadinya bukan untuk kita, maafkan, Tuhan katakan kita ini seperti apa sekarang? Tidak mendapatkan roti, hanya remah-remah. Tapi kita menghargai remah-remah itu, hanya remah-remah. Tapi remah-remah itu yang membuat kita diangkat oleh Tuhan. Kita dijadikan bukan hanya anjing, tetapi kita menjadi domba-domba yang sangat dikasihi Tuhan. Coba jadi bikin amin. Menyambut dengan hangat, menyambut dengan baik. Yaitu apa? Dia mempercayai, dia memperhatikan. Ini sudah menjadi membuat hati Tuhan itu kemudian tidak mampu untuk tidak menyelamatkan. Ya, Rahab ini Tuhan menyelamatkan dia. Poin yang pertama. Yang kedua, selain dia menyambut dengan baik, kemudian di dalam kitab Yosua pasal yang kedua, ini Yosua pasal yang kedua ayat yang keempat, dia menyambut dengan baik. Yang kedua ayat yang keempat. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia,
memang orang-orang itu telah datang kepadaku, Ya. tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Terus melompat ayat yang ke-6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah Ya. dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami Terus. yang ditebarkan di atas soto itu. Terima kasih. Yang kedua, sikap dari Rahab, orang yang menghargai keselamatan. Apa itu? Menyembunyikan dua utusan dari Yosua itu. Apa artinya itu menyembunyikan? Kalau kita sudah mendengarkan, dua utusan itu adalah firman dalam urapan Roh Kudus. Itu berbicara bagi kita prakteknya bagaimana kita menyimpan firman Allah. Firman yang kita sudah dengarkan, firman yang kita sudah perhatikan, firman yang sudah kita percayai. Simpan di dalam apa, saudara? Otak. Otak itu ada batasnya. Kita seperti komputer, saudara, ada memori kita, ada batas-batasnya. Berapa giga? Kalau di luar itu, saya teringat, saya ini karena saya tidak pandai menyusun memori saya. Mungkin ada ruang-ruang yang tersisa dari boros ya. Boros. Saya ingat, saya masih umur 2 tahun, saya ingat sekali sebab memori itu tersimpan pada bagian yang paling bawah ya. Umur 2 tahun saya ingat kejadian ayah kami pindah ke Manado. Saya ingat, saya naik truk turun itu saya ingat. Ya, umur 2 tahun. Umur 4 tahun sangat ingat. Tapi apa yang masih 2 detik, saya paling senewan kalau di parkiran itu karcis parkir. Saya taruh, bingung taruh di mana ini? Rokok kantong, rokok celana, rokok sana. Tidak tahu di mana sudah. Padahal baru tidak sampai hitung jam. Saya sudah lupa di mana. Sebab ya seperti memori ini sudah penuh ya. Jadi informasi yang dimasuk ambil keluar. Tapi yang lama-lama itu tetap bertahan, sebab itulah kapasitas otak manusia, tidak mampu menyimpan sesuatu yang melebihi daya tampung. Tetapi hati manusia ini menyimpan firman Allah di dalam apa? Hati. Hati tempat yang paling kuat, tidak bisa hilang, tidak bisa apa, sampai apa? Mungkin orang psikologi mengatakan sampai itu mengendap sampai di dalam alam bawah sadar. Mungkin saya tidak tahu apa istilahnya demikian, mungkin seperti demikian. Sampai pun mimpi kita tetap takut Tuhan, ada firman Allah. Tidak mumpung cuma mimpi berbuat dosa. Tidak, walaupun masih mimpi, walaupun sedang tidak sadar. Ada orang yang firman tidak sampai, waktu dia sadar memang sepertinya baik, tapi waktu kemudian koma, waktu dia kemudian tidak sadarkan diri, kelihatan bahwa firman itu tidak sampai dalam hati. Perkataannya keluar aslinya. Sebab apa? Firman tidak sampai mengendap dalam hati. Tapi biar hari ini menyimpan dua utusan itu, menyimpan tempat yang paling aman di dalam hati. Suratan kitab Mazmur mengatakan demikian ya. Mazmur, oh haleluya. Mazmur mengatakan simpan. Ini orang-orang yang akan mengalami keselamatan, mengalami terang, tidak hidup dalam kegelapan. Walaupun kita berada di tengah-tengah dunia yang gelap. Kitab Mazmur pasal 119 ya. Kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku Ya. aku menyimpan janjimu, Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Terus kan? supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Supaya aku jangan berdosa. Terima kasih. Firman yang disimpan, firman yang sudah kita perhatikan, firman yang sudah kita yakini, percaya itu yakin. Firman itu harus disimpan, direnungkan. Ya, mungkin prakteknya kita merenungkan, kita memalabiak. Ada banyak kali kita terpaku waktu kita mendengarkan firman Allah, tapi cepat kita lupakan. Sebab apa? Sebab kita langsung menghadapi persoalan, langsung menghadapi sesuatu, langsung menghadapi kesukaan dunia. Dan kita seperti melupakan firman Allah. Tidak disimpan, diendapkan di dalam hati kita. Tapi biar hari-hari ini firman Allah itu kita memasukkan dalam hati kita yang paling dalam. Saya teringat kalau kita makan sesuatu yang enak, saudara, kita akan mencoba untuk menikmati selama mungkin enak itu. Ya, habis makan enak, kita rasanya sambil ketawa-ketawa sendiri enak ya.
Kita tidak kemudian cepat saja lupa, seperti tidak pernah makan, tidak. Tapi kita akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan katakan firman itu disimpan dalam hati. Supaya apa? Saya selalu teringat yang statement Bapak Pendeta Pong mengatakan, kalau firman itu disimpan dalam hati, ya, maka itu akan menjadi pencegah kita, rem kita untuk tidak gampang berbuat dosa. Ya, kalau firman itu dalam hati, begitu kita mau mengata-ngatai seseorang, ingat firman Allah, tidak jadi. Begitu kita melakukan sesuatu, ingat firman Allah, tidak jadi. Bahkan begitu kita mau memikirkan sesuatu yang tidak baik, memikirkan sesuatu yang tidak suci, kita ingat firman Allah. Oh, tidak jadi. Itu jadi rem buat kita untuk tidak melakukan firman Allah. Dan kemudian pasal yang ke-105, ayat yang sama, pasal yang sama, ayat yang ke-105, maafkan. Ayat yang ke-105, firman yang ada dalam hati, yang disimpan, itu yang dilakukan oleh oleh Rahab, ya. Ayat yang ke-105, tolong baca ya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh, haleluya. Kalau firman itu disimpan dalam hati, itu yang membuat kita tidak pernah berjalan di dalam apa? Kegelapan. Walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, tapi ayat mengatakan dia menjadi terang bagi kakiku. So, lihat ini, terang bagi kakiku itu menerangi setiap langkah demi langkah. Setiap langkah demi langkah itu diterangi oleh firman Allah. Bahkan sampai untuk perkara-perkara yang sederhana, yang sepele, kita merasakan, ini kok bukan sesuatu yang rohani, ini kan pekerjaan, ini kan bisnis, ini kan masalah biasa. Tetapi kalau firman itu kita simpan dalam hati, maka itu yang akan menuntun setiap langkah kita, bahkan sampai satu langkah demi langkah. Oh, mungkin sudah mengatakan ekstrim, ya ekstrim, masak, milih ikan, langsung mikir firman Allah, beli sayur mesti firman Allah, ya. Tetapi mungkin sudah mengatakan ekstrim, tapi ada saatnya, kalau sudah benar-benar menyimpan firman Allah, maka sudah akan mengalami bahwa setiap langkah saudara untuk hal-hal yang simpel, yang sepele, itu pun diatur oleh firman Allah. Amin. Jangan anggap enteng, bro. Hari-hari ini semuanya itu bisa menyebabkan kematian, maut. Ya, sayur yang sederhana itu yang simpel, tanpa sudah sadari ada bahan-bahan pestisida di sana. Ikan yang sudah beli di pasar, itu laut kita sudah tercemar. Ya, apa saja bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, apa yang menerangi kita? Masa kita tahu ini mengandung sianida, mengandung apa? Ya, pakar pun tidak tahu kalau tidak melewati laboratorium, pemeriksaan laboratorium. Tetapi orang-orang yang memberikan dirinya, hatinya untuk diisi dengan firman Allah, sampai pun hal-hal yang simpel, yang sepele menurut pandangan kita, akan diatur oleh Tuhan. Amin. Dia menerangi setiap langkah kita. Bahkan ayat mengatakan dia menerangi jalan kita. Kita tahu ini jalan, kalau sepeda motor itu ada lampu dekat, lampu jauh, kan? Jalan itu dia menerangi masa depan kita, arah perjalanan kita. Kita akan lihat, walaupun sekarang kita mengalami banyak pergumulan, tapi jauh di sana kita sudah melihat dari terang firman Allah, ada masa depan yang indah, masa depan yang gemilang yang Tuhan sediakan buat kita. Kenapa? Sebab kita menyimpan firman dalam hati kita. Haleluya. Inilah yang harus kita mengerti di hari ini. Menyimpan firman Allah. Kenapa Tuhan tidak memberikan menyimpan dalam otak? Sebab kemampuan otak berpikir manusia berbeda. Seandainya Tuhan mengatakan menyimpan dalam otak, hanya orang-orang pintar saja yang selamat. Maafkan, kasihan orang-orang yang agak terkebelakang. Maafkan, kasihan orang-orang yang bodoh menurut pandangan kita. Apa mereka tidak berhak untuk selamat? Tapi Tuhan katakan hati. Sama hati manusia. Ya, tinggal bagaimana dia membuka hati untuk firman Allah, atau dia membuka hati untuk perkara-perkara dunia. Oleh sebab malam hari ini, sikap kita untuk memperoleh selamat, bagaimana kita menyimpan dua utusan Tuhan di dalam hati yang paling dalam. Ada satu ayat dalam perjanjian baru, tolong baca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7.
2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Ini praktek-praktek kita menyimpan dalam hati. Tidak gampang melupakan. Ya, Raja Daud mengatakan, firman itu direnungkan siang malam. Kepada Yosua, Tuhan katakan, renungkan firman Allah siang dan malam. Artinya apa? Setiap waktu, tidak memberikan kesempatan kita kemudian di luar firman. 24 jam kita seperti berada dalam kontrol firman Allah, sehingga tidak mungkin salah, tidak mungkin sesat. Kalau firman Allah itu kita renungkan siang malam. Renungkan itu bukan dengan pikiran saja, tapi pikiran dan hati itu disatukan untuk menyimpan firman Allah, ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini Ya, kami punyai dalam bejana tanah liat, ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah ya. itu berasal dari Allah, Terus bukan dari diri kami. ayat yang ke-8, perhatikan. Dalam segala hal Ya, kami ditindas, kami ditindas. namun tidak terjepit. Terus, Kami habis akal, ya, namun tidak putus asa. ya, Kami dianiaya, ya. namun tidak ditinggalkan sendirian. Terus, Kami dihempaskan, ya. namun tidak binasa. Rahasianya di mana? Rasul Paulus katakan, terima kasih. Rahasianya di mana? Kalau ada orang-orang yang menaruh firman Allah itu, harta yang indah itu, firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Sebab itu ayat ini sambungan dari apa yang kita baca, Injil tentang kemuliaan Allah. Itu yang Rasul Petrus mengatakan, firman yang disampaikan oleh para nabi, firman yang disampaikan dalam urapan Roh Kudus, ditampung dalam bejana tanah liat. Apa bejana tanah liat? Hidup kita ini dari bejana tanah liat, saudara, yang rapuh. Seandainya bejana tanah liat itu kena tekanan sedikit saja, paling tidak retak. Kira-kira demikian. Lebih kuat lagi, hancur, berkeping-keping, lebih kuat lagi, habis, jadi bubur, jadi debu. Tapi ayat mengatakan, pada saat suatu kehidupan itu menerima harta yang mulia di dalam bejana tanah liat yang rapuh ini, ayat itu mengatakan, walaupun mengalami tekanan dari semua arah, dari segala hal, dalam segala hal ditekan, kiri ditekan, muka ditekan, ya dari atas bawah ditekan, ayat mengatakan dia tidak hancur. Walaupun dia dibanting, dia tidak binasa. Kenapa? Kekuatan firman yang ada pada seseorang itu yang menentukan keselamatan atau kehancuran seseorang. Oleh sebab itu, malam hari ini biar kita boleh mengalami tekanan, boleh sama, hasilnya berbeda. Di mana? Hanya orang-orang yang menyimpan firman Allah. Amin. Ya, dan tingkat tekanan, tingkat stres hari-hari ini lebih dari 10 tahun yang lalu, lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Nanti 2014, jangan katakan, oh 2014 ya. Ya sebab 2013, angka 13, angka sial. Makanya saya mengalami kesuraman, makanya saya mengalami kegelapan. Kita berada pada angka sial, pikirnya kita demikian. Nanti 2014 ada pengharapan baru. Angka 4 buat orang Cina, angka mati juga. Sial juga ya. Oh, tidak ada pengharapan. Oh, nanti angka 8 angka muncul. Enggak juga, bukan itu. Karena apa? Ayat mengatakan, kalau ada firman itu di dalam hati, menyimpan itu di tempat yang paling kuat, paling dalam hati manusia. Maafkan kalau orang hidup dengan firman itu, apapun keadaannya ya, maka dia akan tetap selamat. Kalau otak ini punya teman, ya, dia mengalami stroke, hamba Tuhan, dan blank. Saudara dia tidak ingat, dirinya dia tidak ingat. Apa firmannya saya ingat? Saya tidak tahu. Seandainya firman itu hanya di pikiran, juga terhapus. Tapi kalau dalam hati, dia tidak sadar pun firman itu menjadi bagiannya. Amin. Haleluya. Menyimpan dalam hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita kembali. Ya, sudah berapa lama kita? Saya mau cepat saja ya. Kitab Yosua pasal yang kedua. Ini sikap-sikap dari Rahab. Yosua pasal yang ketiga. Pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua. Ayat yang ke-18.
Kemudian waktu terjadi ya deal, ya terjadi ya pembicaraan mengenai bagaimana nanti selamat. Kemudian ayat yang ke-18 ya. Sesungguhnya Ya, apabila kami memasuki negeri ini, perhatikan, haruslah tali dari benang kirmisi ini haruslah tali dari benang kermisi ini lebih tegas lagi, lebih nyata lagi penghargaan untuk keselamatan itu. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini perkataan dari dua utusan Tuhan, dua utusan Yosua kepada Rahab ini. Terus haruslah tali dari benang kirmisi ini haruslah tali dari benang kermisi ini kau ikatkan pada jendela ya, tempat engkau menurunkan kami ya, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, ya, serta seluruh kaum keluargamu, ya. kau kumpulkan di rumahmu. Terima kasih. Yang kedua, yang ketiga ini sikap penghargaan pada keselamatan. Rahab mengatakan dia mengikat tali dari benang kirmisi itu di jendelanya. Dan saya membayangkan seandainya Rahab itu acuh tak acuh dengan keselamatan, walaupun dia sudah mendengarkan ya utusan itu mengatakan harus ada tanda kirmisi itu, benang kirmisi. Seandainya dia tidak menganggap keselamatan itu sesuatu yang penting, dia tidak akan mempraktekkan, biar aja mau ngomong apa dua utusan itu, dia tidak akan kerjakan itu. Sehingga apa yang terjadi? Seandainya tidak ada benang tali dari benang kirmisi itu, Rahab juga akan binasa. Apa tanda ini? Tanda benang kirmisi ini, tali dari benang kirmisi ini. Kirmisi itu artinya merah. Dan saya melihat ada kesamaannya. Benang kirmisi pada jendela ini ada kesamaannya dengan saat orang Israel akan keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir. Ada tanda merah yang ada pada pintu. Itulah tanda darah. Tanda darah itu. Apa tanda darah itu? Tanda merah. Nomor satu, tanda darah itu berbicara tentang tanda penebusan. Tanda penebusan itu harus nyata buat orang-orang yang sudah percaya firman Allah, yang sudah mengerti firman Allah, yang sudah menyimpan firman Allah. Harus ada tanda darah ini, tanda merah, tanda ketebusan. Bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa, maaf, dosa apapun juga punya daya ikat. Bahkan dosa yang paling ringan kita anggap, dosa yang paling tidak berbahaya mungkin kita anggap, itu punya daya ikat. Sudah tahu apa dosa yang paling ringan kita anggap, Saudara? Apa, Saudara? Dusta. Orang berdusta tidak usah mikir, Saudara. Tidak usah mikir, dia otomatis. Tapi kalau seseorang itu kemudian sudah berdusta, dia akan mengalami seperti diikat. Kalau udah berdusta rasanya ada yang kurang. Kok anyep ya, kok rasanya hambar mulut ini ya. Ingat-ingat, oh iya, hari ini saya belum berdusta. Seperti orang lupa minum obat, atau minum kopi Toraja itu nomor 1 ya. Berdusta. Tetapi Alkitab mengatakan dusta itu ada kaitan langsung dengan maut. Oleh sebab itu harus diputuskan. Tanda darah, kelepasan, tanda penebusan, mengalami kelepasan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Tanpa saya sebutkan satu persatu. Setiap dosa punya daya ikat, setiap dosa punya daya candu. Tetapi kalau ada tanda darah, itu tanda benang kirmisi itu. Nomor 1, alami kelepasan. Perhatikan, Alkitab menuliskan, ingat istri Lot. Siapa istri Lot? Orang yang hampir selamat. Tapi satu perkara yang dia tidak alami, ada ikatan. Ada ikatan yang tidak dia mengalami kelepasan. Tidak ada tanda darah. Sehingga hanya hampir selamat, tetapi kemudian menjadi batu apa? Tiang karang. Tidak selamat. Kenapa? Tetap ada ikatan. Tidak ada tanda darah. Tali itu mengikat, tetapi tanda darah itu, benang kirmisi, tali benang kirmisi itu menjadi tanda kelepasan buat setiap kita. Alami kelepasan. Tetapi tanda darah itu juga berbicara tentang tanda penyucian. Pekerjaan penyucian yang harus kita alami setiap hari. Kenapa kita harus mengalami penyucian setiap hari, setiap waktu? Sebab kita masih hidup di dunia ini dan selalu ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Oleh sebab itu setiap hari, setiap waktu, kita belum sempurna. Belum ada orang sempurna.
Seandainya ada orang yang sempurna, tentu dia tidak ada di sini. Sudah seperti Elia diangkat hidup-hidup. Diangkat sempurna. Tuhan tahu sebab apa? Sudah sempurna. Tuhan sayang orang sempurna. Sebab kalau dibiarkan hidup, jangan-jangan sudah sempurna malah kotor lagi. Mumpung sudah sempurna diangkat. Saya juga teringat ayah saya diangkat oleh Tuhan. Memang tidak seperti Elia, tetapi seperti dia mengalami Elia. Tidak sakit, tidak rasa apa-apa. Dalam waktu yang sangat singkat, seperti diangkat. Saya kemudian waktu mengalami itu rasanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa? Belum rentah, belum sampai tidak mampu berbuat apa-apa, belum sampai tidak bisa melayani, masih kuat melayani. Tapi kenapa? Kemudian Tuhan ingatkan, sebab itu saat dia mengalami saat yang paling indah, saat yang paling baik, mumpung masih sempurna, sudah sempurna, diangkat. Baik-baiknya diangkat oleh Tuhan. Kita yang ditinggalkan menangis, tapi dia yang naik itu seru, dia itu senang. Buat kita di hari-hari ini, kita belum sempurna. Oleh sebab itu, setiap hari, setiap saat, seperti tali itu tidak pernah terlepas. Tali itu tetap ada di situ. Sampai kapan? Sampai kehancuran kota Yeriko. Bagi kita di hari ini, tanda penyucian harus tetap kita alami. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Kenapa? Kalau kita berhenti sebelum Tuhan datang dan kita tidak mengalami lagi penyempurnaan, tidak mengalami penyucian, kita tidak pernah akan mengalami kesempurnaan. Sebab kesempurnaan itu hanya dialami oleh orang apa? Yang tiap hari, tiap saat, sampai Tuhan datang, dia terus mengalami penyucian. Tali itu tidak pernah akan bergeser dari jendela rumah Rahab sampai pemusnahan Yeriko itu terjadi. Oleh sebab itu di hari-hari ini tetap mengalami penyucian sampai Tuhan datang. Amin. Ya, tanda merah itu tetap ada, mengalami penebusan, penyucian. Dan yang keempat, Yosua pasal yang kedua ayat 18 sampai 21. Ya, kita baca yang keempat. Tuhan katakan ayat yang ke-21, pasal ayat yang ke-18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, Ya, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, ya. dan ayahmu serta ibumu, Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, ya, kau kumpulkan di rumahmu. di dalam rumahmu. Kenapa? Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu Ya, harus sendiri menanggung akibatnya. ya, Kalau darahnya tertumpah ya, dan kami tidak bersalah, ya, tetapi siapapun juga ya. yang ada di dalam rumahmu, Terus, jika ada orang yang mencinderainya, kamilah yang menanggung akibatnya pertumpahan darahnya. terima kasih. Poin yang keempat, ini praktek-praktek orang yang menghargai keselamatan. Nomor satu tadi, menyambut dengan baik, menyambut dengan ramah dua utusan Tuhan. Yang kedua, menyembunyikan dua utusan Tuhan. Yang ketiga, taruh benang kain, ya, tali benang kermisi di jendela rumahnya. Yang keempat, apa Tuhan katakan? Harus tetap tinggal di dalam rumah, jangan keluar dari rumah. Setiap orang yang keluar itu menjadi tanggung jawab dia. Kalau terjadi sesuatu, itu tidak ada jaminan keselamatan. Di luar rumah tidak ada jaminan keselamatan. Apa ini? Berbicara tentang apa? Dua poin terakhir nih, saya melihat ada kesamaan dengan saat orang Israel keluar dari tanah Mesir. Malam terakhir Tuhan katakan, biar tanda darah itu ada pada setiap pintu rumah orang-orang Israel. Supaya apa? Kebinasaan itu tidak masuk dalam rumah-rumah itu. Tetapi juga Tuhan katakan, malam itu jangan ada seorang pun keluar dari pintu rumah setiap orang Israel. Setiap orang Israel harus berada dalam rumah masing-masing. Setiap rumah tangga harus ada dalam rumah masing-masing. Apa prakteknya buat kita? Kita harus tergembala. Kita harus dalam rumah di sini. Artinya apa? Tergembala. Kenapa? Sebab di luar penggembalaan tidak ada jaminan keselamatan. Ada orang mengatakan, kamu kalau tergembala, kamu itu membelenggu dirimu sendiri. Kamu itu mempersempit ruang gerakmu sendiri. Enak, saya tidak tergembala. Saya mau makan soto hari ini, saya bikin di rumah makan soto. Besok saya mau makan sate, saya pergi ke rumah makan sate.
Lusa saya mau makan Chinese food, saya pergi ke Chinese food. Nanti ya minggu depan saya akan ke restoran Padang, saya ke restoran Padang. Nanti kapan? Enak saya ngatur-ngatur sendiri jadwalnya, sesuai dengan selera saya, sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan keuangan saya. Tidak perlu kemudian harus mengekang diri dalam penggembalaan. Tetapi Alkitab itu jangan disamakan dengan itu. Ya. Keselamatan kita jangan disamakan dengan itu, dengan persamaan yang tidak sama sebenarnya. Tidak. Penggembalaan ini Tuhan katakan jaminan keselamatan. Kenapa? Tolong baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Jangan keluar dari rumah. Jangan keluar. Tuhan katakan, sebab di luar kalau nanti terjadi apa-apa, tidak ada yang tanggung jawab sendiri. Tolong baca ya. Kitab Yohanes pasal 10, Injil Yohanes pasal 10. Waktu Tuhan berbicara tentang penggembalaan, dalam hal ini saya terus berbicara tentang penggembalaan ini di luar konteks dari organisasi, dari apa saja. Ini masalah keselamatan, Saudara. Penggembalaan itu sebenarnya jangan dikait-kaitkan dengan organisasi, tidak. Ini penggembalaan itu kaitan eratnya dengan keselamatan. Tolong baca ya. Kitab Yohanes pasal 10, Injil Yohanes pasal 10. Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Tuhan katakan demikian. Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa. Artinya apa? Jaminan keselamatan. Ayat ini berbicara waktu Tuhan berbicara tentang penggembalaan. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Kalau saya membaca ini, siapa berani mengaku sebagai gembala yang baik? Hanya satu gembala yang baik, gembala yang sempurna, penghulu gembala. Dan kita ini gembala-gembala kecil. Kita belajar dari gembala yang baik dalam segala ketidakbaikan. Saya melihat, membaca ini, saya melihat ketidaksempurnaan saya sebagai gembala kecil. Tetapi kita belajar untuk menjadi seperti dia itu. Dan ayat mengatakan kenapa? Sebab keselamatan domba-domba itu dipertanggungjawabkan itu kepada penggembalaan. Ayat mengatakan, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan seorang pun tidak dapat merebut, siapapun juga tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Perhatikan. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, terima kasih. Sudah bisa demikian, amin? Ya, kalau kita tergembala, itu jaminan keselamatan. Kalau kemudian saya kaitkan dengan kitab Wahyu pasal yang kedua, pasal yang ketiga. Sudah bisa baca kitab Wahyu pasal 2, pasal yang ketiga. Ada 7 jemaat. Pada 7 jemaat itu gambaran tentang jemaat dari zaman ke zaman. Tapi itu tentang gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Semua Tuhan bekerja, Tuhan berbicara, tidak di luar penggembalaan. Selalu Tuhan katakan, tuliskan kepada jemaat di Efesus, tuliskan kepada jemaat di Smyrna, tuliskan jemaat terus sampai tuliskan kepada jemaat di Laodikia. Dengan kata lain, Tuhan ingin keselamatan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Masukkan diri di dalam salah satu jemaat. Walaupun ada jemaat itu ada kelebihan, ada yang kekurangan. Seperti jemaat sekarang juga belum ada gereja sempurna. Dan kalau ada anak-anak Tuhan mencari gereja sempurna, di sini nggak sempurna. Saya cari-cari, di sini juga nggak sempurna. Tidak ada gereja sempurna. 7 jemaat semuanya belum sempurna. Ya, sehingga kalau mau cari gereja sempurna, nggak ada. Seandainya ada gereja sempurna dan dimasukkan oleh orang-orang yang beredar-edar untuk menjadi gereja sempurna, maka dia yang akan membuat gereja sempurna itu jadi tidak sempurna. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya. Tetapi apa? Walaupun dalam keadaan tidak sempurna, di situ Tuhan mengerjakan penyempurnaan. 7 jemaat mengalami koreksi Tuhan. 7 jemaat mengalami penjagaan Tuhan. 7 jemaat mengalami jaminan keselamatan. Asal mereka mau menerima firman Tuhan, asal mereka mau bergumul sampai menang, selalu ada jaminan keselamatan. Dalam 7 jemaat ini, seperti ini kandang-kandang penggembalaan. Tuhan katakan, masukkan diri kita di dalam penggembalaan. Jangan keluar. Tidak ada jaminan keselamatan di luar
jemaat-jemaat yang sudah Tuhan berikan. Ya, bukan berarti cuma ada 7 gereja yang nanti selamat, tidak. Ini gambaran tipikal dari seluruh gereja yang ada di dunia pada saat Tuhan datang ini. Semua gereja-gereja yang ada di dunia ini, gereja-gereja yang benar ini, seperti 7 jemaat ini, masing-masing dengan kelebihannya, tetapi juga dengan kekurangannya. Tetapi di sana Tuhan bekerja, menyucikan, menyempurnakan sampai satu saat tanpa cacat celah. Kita juga mengalami demikian. Semoga kita boleh mengalami demikian. Rahab, orang yang penuh dengan cacat celah, tapi karena dia mau melakukan ini sampai pada akhirnya, kemudian waktu orang Israel masuk tanah kota Yeriko, menghancurkan kota Yeriko, ada ayat mengatakan satu saat kemudian Rahab, orang kafir, orang berdosa, satu-satunya keluarga yang selamat dari penduduk Yeriko adalah Rahab, dan mereka boleh tinggal ya bersama-sama dengan bangsa Israel, tinggal di tanah Kanaan. Semoga ini juga harus menjadi pengertian kita di hari-hari ini. Penghargaan kita akan keselamatan itu, khususnya pada akhir zaman ini, sangat menentukan nasib kita. Malam hari ini saya sudah menyampaikan ini, orang-orang ini ya, dan hasil pernikahan Rahab dan Salmon menghasilkan anak, namanya siapa saudara? Boaz. Siapa Boaz ini saudara? Boaz itu orang yang kaya. Gereja Tuhan itu akan diperkaya. Tapi ingat, berbicara tentang kekayaan, jangan pikiran kita langsung kekayaan dunia ini. Sebab bagi Tuhan kekayaan dunia ini hanya sampah. Tapi kekayaan apa yang sesungguhnya? Kekayaan yang Tuhan katakan harta yang mulia itu kami tampung dalam bencana ini. Itulah kekayaan. Itulah yang Tuhan ingin berikan buat kita. Dari bencana tanah liat, kalau kita boleh menerima harta yang mulia itu. Sudah lihat dalam peti perjanjian, pada awalnya mana itu ditampung dalam buli-buli tanah liat. Tetapi satu saat Alkitab mengatakan buli-buli tanah liat itu tidak ada lagi. Yang ada apa saudara? Buli-buli emas. Itu gambaran gereja yang disempurnakan. Itu gambaran tentang gereja yang mengalami penebusan, penyucian sampai pada kesempurnaan. Semoga kita boleh mengalami pekerjaan ini. Malam hari ini, inilah terang yang sesungguhnya dari kehidupan yang tidak berharga, hanya tanah, tapi boleh mengalami, menghargai mana itu, menghargai jaminan keselamatan itu dalam hidupnya ini. Satu saat Tuhan masukkan di tempat yang paling terang, sebab sinar ya ini terang sekali, ruangan maha suci tidak ada disinari oleh sinar dari pelita emas, tapi ruangan maha suci hanya disinari oleh sinar apa saudara? Sinar kemuliaan, Shekinah glory yang tidak ada taranya. Oh luar biasa, itu sinar yang sempurna. Kalau ada sumber-sumber sinar yang ada di dunia ini, tidak akan menyamai sinar Shekinah glory, sinar kemuliaan itu yang akan Tuhan berikan buat gereja Tuhan yang hari-hari ini menghargai apa yang Tuhan ingin berikan buat kita. Itulah keselamatan sempurna waktu Tuhan datang kembali. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita. Ya apapun keadaan kita, kalau Rahab ditolong oleh Tuhan, setiap orang yang menghargai keselamatan juga akan ditolong oleh Tuhan. Masa depan yang indah. Orang berdosa boleh mengalami kesempurnaan waktu Tuhan datang kembali. Bukankah itu masa depan yang gilang gemilang? Semoga ini menjadi pengharapan baru buat kita sekalian ya. Natal malam hari ini memberikan kita pengharapan yang baru. Oh haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita. Kita akan nyanyikan satu lagu. Betapa besar kasih-Mu Allah, Kau tinggalkan surga.